Bang Sangarji, jadi menurut Anda penahanan Tifa dan juga Roy ini adalah memaksa mereka masuk ke jalur mediasi? Tidak, kita tidak pernah menempuh proses mediasi ataupun juga untuk mendapatkan RJ, tidak pernah. Jadi tidak sama sekali itu bukan. Tapi Anda merasa dipaksa atau merasa diarahkan itu maksudnya? Kalau ada upaya-upaya untuk mengiming-imingi RJ banyak. Saya juga menerima teleponan dari relawan Pak Jokowi, dari pihak-pihak tertentu yang saya sebutkan namanya, menggoda supaya para tersangka ini segera menghadap Pak Jokowi dan melakukan RJ. Jadi sikap klien Anda tetap akan maju sampai pengadilan? Sampai hari ini tidak ada pilihan untuk melakukan RJ. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua perlu saya luruskan juga, seperti yang disampaikan oleh kuasa hukum Pak Jokowi, pada saat gelar perkara khusus tanggal 15 Desember di mana ada penyidik, ada Irwasum, kemudian para tersangka, lembaga yang tidak hadir itu adalah Komnas HAM dan Kompolnas. Satu-satunya lembaga yang hadir adalah Ombudsman. Padahal kami harapkan Kompolnas itu harusnya hadir, diundang tapi nggak hadir. Kenapa Kompolnas harus hadir? Karena selama ini kan Kompolnas dipersepsikan oleh publik, mohon maaf nih kan, seperti juru bicaranya penyidik Polda Metro Jaya. Banyak sekali pelanggaran-pelanggaran hukum acara pidana, kewenangan yang melampaui batas yang diatur oleh undang-undang, tetapi Kompolnas tidak pernah hadir untuk melakukan proses pengawasan terhadap profesionalisme penegak hukum gitu. Kehadiran pengawasan di profesional hukum, poin singkat saja. Ya, jadi yang Kompolnas hadir itu yang pertama menerima Dr. Tifa dan pengacaranya ke kantor, kami laksanakan. Kemudian waktu itu masih ada Pak Rismon juga kami terima. Kemudian gelar perkara khusus di Polda Metro pada waktu direktur Direkturnya Pak Wira, kami juga hadir. Enggak hadir Bang. Ini direktur umumnya adalah Pak Iman Imanuddin. Pada tanggal 15 Desember tidak ada Kompolnas Bang. Nah kalau Pak Iman itu yang kami tidak ikutin itu Bang. Ya, padahal seharusnya pada saat gelar perkara khusus antara penyidik dan tersangka itu harusnya juga hadir Kompolnas supaya Kompolnas mendengarkan apa keluhan tersangka dan kuasa hukumnya. Karena Kompolnas itu tugasnya adalah melakukan pengawasan terhadap kinerja penyidik Polda Metro Jaya gitu. Jadi selama ini apa yang mereka mau mereka perjuangkan terkait dengan aspirasi dan keluhan masyarakat terkait dengan proses penegakan hukum yang banyak sekali pelanggaran hukum acaranya gitu. Dengan perkara ini kami akan mendorong supaya ini dalam forum CJS, artinya dari jaksa pengadilan itu harus segera dibuktikan, karena kalau enggak ini akan berlarut-larut begitu Mbak. Bapak sebagai tim kuasa hukumnya Pak Jokowi apa Bapak sebagai Kompolnas? Kalau Kompolnas tidak bisa membangun narasi seperti ini, harusnya Kompolnas itu melihat semua proses penegakan hukum ini secara komprehensif, kemudian melihat ada potensi-potensi pelanggaran dan kemudian memitigasi itu ke depan. Kalau Bang David, apakah yakin bahwa Pak Jokowi nanti berani buka-bukaan di pengadilan, membuka ijazahnya? Sudah sejak awal Pak Jokowi selalu menyatakan bahwa kita menanti proses hukum persidangan dan beliau akan hadir, bahkan ijazah SD, SMP, SMA selain ijazah S1 akan ditunjukkan oleh beliau sebagai bagian dari proses kepastian hukum di persidangan nanti. Saya mau bilang begini, sebenarnya hari ini ketika dua tersangka ini ditahan itu sudah memberi kepuasan kepada publik, karena selama ini apa yang terjadi, mereka mengulang-ulang terus narasi-narasi fitnah itu. Dan itu sudah membelah publik di bawah ya. Kalau dibilang ini kasus kecil, tadinya kasus kecil, tetapi menjadi besar karena diberi ruang. Tidak ditahannya para tersangka ini, sehingga terus berkampanye setiap hari menuduh Pak Jokowi memalsukan ijazah. Yang kedua, kalau tadi Bung Rey mengatakan bahwa seolah-olah Pak Jokowi mengendalikan hukum apa segala macam, loh hari ini presidennya siapa? Dan kasus ini meledak pada tahun kapan? Kan ini bukan ketika Pak Jokowi. Jadi proses hukum yang dinilai agak diundur ini bukan berarti ingin memaksa atau tunggu dulu, diklarifikasi dulu, Bung Pajum, atau diresmonkan. Oh, Pak Jokowi mohon maaf, diklarifikasi dulu Bung. Di mana saya mengatakan bahwa seolah-olah Pak Jokowi mengendalikan hukum. Ibarat mana telur mana ayam ya. Jadi proses membuktikan aslinya ijazah Pak Jokowi itu dan keabsahan bahwa Roy Suryo melakukan fitnah, ketika dalam proses persidangan nanti ijazah yang asli itu dipertontonkan, kemudian kalau perlu audit forensik di situ untuk melihat kembali bahwa ijazah ini benar-benar ada. Disitulah korelasi bahwa tersangka ini benar-benar melakukan fitnah. Yang kedua Mbak, udah dua. Tadi udah dua, tambah dua lagi. Jadi UGM sebagai institusi yang punya hak. 2 tambah 2 masih 4 ya, belum 5. Anda mau nanya apa? Singkat aja, singkat. 10 tambah 6 masih 16, belum 17 kalau di sini. Bang Rey. Nggak ada urusan. Bang Rey tadi mau nanya apa? Singkat saja. Apa yang Anda mau tanya ke saya jawab. Mengatakan bahwa Pak Jokowi mengendalikan hukum.
Kita bisa review lagi tuh diskusinya dari awal ya. Tadi kan Anda Yang mengatakan saya era Pak katakan Jokowi itu ada pertanyaan di publik. Itu yang saya katakan. Ada apa kok sampai ditangkap, kok diamankan, kok bukan dipanggil lalu ditahan. Oke, tadi kan sudah baik. Saya dijelaskan katakan begitu. tiga syarat penahanan ya, syarat objektif, Bung, formil, bukan waktumu subjektif. lagi berbicara. Semua Tenang Anda terpenuhi satu gitu loh. hati. Kita diskusi di Baik. warung kopi nanti. Oh iya nggak apa-apa. Yang kedua adalah Tadi Anda saya potong mengatakan, Bapak-bapak, saya tampaknya tidak akan mengatakan, selesai di forum ini. Kita dulu, tutup diskusi saya ini. mengatakan, Ya. Kita tutup diskusi ini. Waktu sudah habis, abangku. Terima kasih telah menyaksikan Bola Liar. Sampai jumpa minggu depan, saudara.